Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi memberikan gambaran ataupun contoh-contoh soal pretest untuk Kemenak tahun 2022. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang biasa sering keluar dalam ujian pretest PPG. Nah, langsung saja. Untuk pembahasannya, yaitu soal nomor 1 adalah seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan titik-titik A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, yang D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya C. Lanjut soal nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran intrakonvensional. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional,
B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usia pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antar rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau disebut law of exertion. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya yang D. Soal nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya yang A. Soal nomor 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru
dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, C. Sibernatik. Jawabannya yang C. Soal nomor 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabannya yang B. 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode media pembelajaran, media belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Nah, ini langsung saja jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap saat pendidik. Baik, mungkin cukup sekian untuk contoh soal pretest yang kemungkinan akan keluar pada pretest tahun ini, yaitu tahun 2022. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya dimudahkan dalam menghadapi pretest ujian besok. Semoga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.